Oke, teman-teman, kembali lagi kita bahas saham untuk besok 30 Juni ya. Jadi IHSG minggu belakang ini turun ya teman-teman, seperti yang kita perkirakan. Jadi dia turun melebihi neckline yang di sini ya. Jadi dia jebol, terjadi double top ya. Nah, kemungkinan dia akan retest dulu seperti ini ya. Untuk lanjut turun biasanya seperti itu teman ya. Syukur-syukur nanti dia lanjut naik, kemudian dia jebol lagi area resisten ini, kemudian dia retest seperti ini, kemudian lanjut naik ya. Jadi semuanya kembali ke market ya. Apalagi kemarin kan ada isu perang segala macam ya. Mudah-mudahan sudah reda sekarang dan kembali membaik ya. Nah, saham-saham kita minggu lalu kita review dulu ya. Yang pertama itu Cuan. Cuan ini kita waktu itu trading di grup di tanggal 25 teman ya. Aslinya kan kita stop loss itu di bawah swing ini ya. Bawah ini. Tapi karena kita waktu itu mau trading cepat ya, scalping, jadi kita pakai stop lossnya itu tipis sekali 1,8, tapi kena stop loss teman ya, kena stop loss si cuannya, meskipun dia sempat naik ya, dia sempat naik sedikit. Kita masuknya di 12.025 di sini ya, dia naik sekitar 2% saja, tapi dia turun lagi. Ya sudah, kita kena stop loss di sini. Nah, cuan ini sedang konsolidasi teman ya. Saya lihat antara akumulasi dan distribusi itu berimbang ya. Jadi ini yang dinamakan konsolidasi atau sideways ya. Jadi kita tunggu, jangan masuk dulu si cuan ini. Teman-teman cek di sini. Ini sekaligus untuk pembelajaran ya. Nah, teman-teman coba kita tarik dulu ke belakang dari tanggal, misalnya dari tanggal 16 Juni aja ya. 16 Juni atau 16 Juni. Dari sini. Oke. Nah, teman-teman lihat di sini. Antara yang jualan sama yang beli ya, RF itu masuk 138 miliar, kemudian AK 128 miliar, BK 55 miliar, yang jualan itu ZP 184 miliar, OD 129 miliar. Jadi imbang antara yang beli sama yang jual ya, nggak ada yang signifikan. Maka terjadilah konsolidasi seperti ini. Lalu bagaimana sikap kita? Kita menunggu saja teman, kita hapus dulu ini ya, biar jelas. Jadi kita harus tunggu dulu dia breaknya kemana ya. Katakanlah kita pergi ke time frame 4 jam di sini saja. Nah, ini adalah area konsolidasinya ya. Kira seperti itu ya. Nanti kalau dia break atas, oke, atau kita ambil dari high ini saja. Ini juga bisa ini. Sebentar. Nah, di sini sampai sini ya. Jadi kalau dia nanti break atas seperti ini, kita tunggu dia retest, kita entry di sini ya. Tapi kalau dia break bawah, nah ini bahaya ya. Jadi mungkin dia retest sedikit seperti ini, kemudian lanjut turun seperti ini. Jadi tunggu dulu untuk breaknya kemana, ke atas atau ke bawah. Oke, jadi cuan kita skip dulu. Nah, selanjutnya WiFi. WiFi juga belum gerak teman ya, belum gerak, jadi masih di area situ-situ saja, masih sideways juga ini ya. Tapi kan sidewaysnya itu ada akumulasi, jadi kita memperkirakan dia akan jebol atas, kemudian dia lanjut naik seperti itu ya. Tapi WiFi masih sideways, teman-teman yang mau skip boleh juga ya. WiFi-nya ganti dengan saham baru juga boleh, buat teman yang suka bosan ya. Selanjutnya TAPG.
TAPG. Nah, TAPG. Oke, TAPG di plan yang baru ini masih di area beli ya, masih di area beli ya, jadi belum bergerak juga. Tapi kalau teman yang masuk di 10 Juni itu sudah floating profit sedikit lah ya, seperti itu. Buat teman yang baru di sini boleh di skip juga karena terlalu lama mungkin ya. Kita cari saham lain saja nanti. Oke. Yang selanjutnya Medco. Medco ini turun dalam kemarin teman ya. Tapi ini pasti teman nggak rugi. Nah ini kan Medco ya. Di sini ya teman-teman yang baru masuk di sini di tanggal 23 kemarin ini ya. Tanggal 24 itu si Medco itu naik sekitar 6% teman. Ya katakanlah kita masuk di sini ya. Di harga yang kita analisa ini atau kita bikin plan ini itu sudah naik 6,59 ya, sedikit lagi sentuh target tapi ternyata besoknya langsung rubuh. Kenapa saya bilang teman-teman nggak mungkin rugi di sini? Karena setelah dia naik 6,5% itu ya teman-teman pasti sudah amankan stop lossnya dengan meletakkan stop loss di harga beli atau BEP ya. Jadi nggak mungkin teman-teman loss di sini ya. Kalau teman-teman nggak mengamankan setelah naik 6,5%, nah itu keterlaluan sekali teman ya, keterlaluan sekali. Jadi dia jeblok lagi ke area beli di tanggal 10 Juni di sini ya. Ya menurut saya masih menarik sih Medco ini masuk ke area beli di tanggal 10 Juni ya, masih di area trend line-nya ya, belum jebol trend line. Ya menurut saya masih oke ini. Kalau untuk re-entry boleh-boleh saja ya, untuk re-entry maksudnya. Oke, tapi teman-teman cek dulu apakah ada akumulasi atau tidak ya di Medco. Coba kita cek sedikit ya sebelum kita masuk ke saham untuk besok. Medco. Nah ini YU 6,8 miliar, NI 6,2 miliar jualan. Ya masih netral lah, masih netral. Ya masih netral. Jadi boleh di re-entry. Kenapa? Karena trennya masih tren naik. Kemudian sudah ada konfirmasi candle biru, candle hijau ya, hijau ini. Ya boleh coba-coba masuk. Mungkin stop lossnya bisa pendek saja di sini ya, sekitar 2,8%. Ya, itu Medco. Oke. Kemudian kita masuk waktu itu ini nggak dibahas di grup ya karena kita ini masuknya cepat sekali teman di grup ya. Ini masuk di MBMA, masuk di 380 ya. Kemudian stop loss kita di 372 ya, 2,1% saja. Sekarang sedang floating profit sekitar 5%-an ini. Ya, 5,4%. Jadi di MBMA kita sudah masuk dan ini saya lihat bagus sekali ya. Trennya ini ya masih di trend line, trennya naik dan ada akumulasi, itu yang paling penting ya. Jadi trennya naik, ada akumulasi, ada konfirmasi. Oke, ini targetnya di 490 ya. Target pendeknya itu sebenarnya di 414. Kemungkinan harga akan lanjut naik ya, menurut saya akan lanjut naik ke 490 seperti ini. Oke, itu MBMA. Dan satu lagi kita masuk waktu itu di Goto. Ini di grup ya, kita tradingnya bareng di grup. Nah Goto ini masuk kita masuknya di 58 teman. Di 58. Kemudian stop loss 56 ya, sekitar 3,4%, dan target pendeknya di 64 ya. 64 kenapa? Karena di sini juga ada base teman. Nah ini ya, ada base dan ini adalah resisten. Jadi target yang di atasnya itu sekitar 17% di harga 68. Kenapa nggak langsung di sini saja targetnya? Kenapa nggak langsung di sini? Karena kita ini counter trend teman ya. Trennya kan sedang kuat turun ini. Jadi kalau counter trend itu ngambil profitnya jangan banyak-banyak dulu. Teman-teman cari saja resisten yang terdekat dulu ya. Syukur-syukur dia jebol di sini
ya. Nah, baru bisa naik lagi. Tapi kalau dia nggak jebol, ini dia bisa turun lagi, teman. Ya, dia lanjutkan tren utamanya, yaitu tren turun. Jadi bahaya kalau counter trend itu teman-teman pasang target yang optimis, ya. Tunggu saja dia break dulu, break di resisten terdekatnya, ya. Ini. Nah, kemudian dia retest, baru teman-teman masuk lagi di sini. Mungkin bisa targetnya lebih jauh lagi ke atas. Jadi seperti itu, ya. Nah, untuk satu kasus yang penting ya menurut saya, ya, kita bahas BNLI waktu itu ya 1 bulan yang lalu. Teman-teman yang baru bergabung di grup ini adalah pembahasan yang cukup lengkap tentang bagaimana cara market maker itu eh, mengakumulasi harga, ya, barang, ya. Kemudian harganya terbang seperti ini, ya. Jadi ini sudah sampai 50%, setengah burger ini, ya. Jadi khusus cocok buat orang-orang yang suka nyari-nyari saham yang burger itu, ya. Jadi teman-teman ikuti cara market maker itu. Teman-teman bisa tonton di sini, ya, videonya 1 bulan yang lalu. Nah, ini semoga video ini nggak di take down, ya. Ini thumbnailnya, cara melihat pergerakan bandar atau cara kerja bandar saham. Kita khusus bahas BNLI waktu itu, teman, ya. Kita khusus bahas BNLI. Nah, ini plannya kita bikin waktu itu, dan harganya langsung sudah capai target ini, bahkan melebihi, sudah jebol juga resisten sebelumnya, ya. Kemungkinan ada kelanjutan naik ini BNLI. Jadi teman-teman pelajari saja di situ, ya, di video yang saya lihatkan barusan. Oke, untuk besok ada 5 saham juga, ya. Yang pertama PGO, kita cepat-cepat saja ya biar nggak kepanjangan videonya. Nanti kalau teman-teman putarnya dipercepat saja ya, boleh ya. Nah, PGO ini secara tren ini dia masih di tren yang kuat naik, ya. Kemudian di sini ada base, ya, atau ada konsolidasi, kemudian jebol, kemudian harga masuk lagi ke area konsolidasi ini. Apakah dia akan naik lagi seperti ini atau justru jebol bawah seperti ini, ya, kita nggak pernah tahu. Tapi saya lihat ada akumulasi di PGO ini. Coba kita cek, ya, PGO. Nah, ini broker SS masuk 15 miliar, kemudian yang jualan LG 5,9 miliar, ya. Kemudian ZPAK juga masuk 4 miliar, 2 miliar, dan seterusnya. Oke. Sehingga di hari terakhir kemarin itu ditutup dengan hijau, teman, ya, PGO-nya. Nah, ini plannya masuk di 1325, ya, harga sekarang boleh standby. Kemudian stop loss-nya itu sekitar 5% di 1245, targetnya sekitar 24% di 1645. Oke, itu yang pertama PGO. Yang kedua harta HRTA. HRTA juga menurut saya masih bagus secara trendline-nya, karena di sini jelas ada tren naik, ya, seperti ini, ya. Mudah-mudahan aja lanjut naik seperti ini. Oke, ini adalah area swap zone yang sering disentuh. Ketika dia sentuh ini lanjut naik, kemudian dia sentuh lagi ini lanjut naik lagi, kemudian sekarang sentuh lagi. Apakah dia lanjut naik lagi atau justru jebol di sini, kita nggak tahu. Yang pasti kita gunakan stop loss di sini. Saya bikin stop lossnya agak lebar, ya, teman-teman, sekitar 8%. Kalau teman-teman merasa terlalu lebar, bisa tarik sedikit ke sini sekitar 5% atau 6%. Yang penting di bawah swing ini, ya, di bawah harga low yang terdekat ini, ya. Jadi seperti itu. Kemudian targetnya kita ambil saja di sini. Ini ada resisten yang cukup kuat di sini, ya. 2 kali sentuh ini nggak berhasil jebol. Kita coba lagi masuk, targetkan di sini, ya, sekitar 24% HRTA-nya. Oke, kita cek HRTA apakah ada akumulasi atau tidak. Oke, kita lihat di sini broker AZ 983 juta, ya, hampir 1 miliar.
kemudian SKI 240 juta, kemudian AG yang jualan CP 366 juta. Coba kita tarik dari tanggal 23 kemarin. Nah, ini XL masuk 4 miliar, kemudian KZ jualan 8 miliar. Dari seminggu belakang sebenarnya ada distribusi dari KZ ya. Ada distribusi, coba kita mundur lagi, naik lagi ke tanggal 24. Jadi si KZ-nya itu masih jualan ya dari tanggal 24 ini. Yang masuk CC, kemudian tanggal 25 XL-nya masuk lagi, KZ-nya di tanggal 25 ternyata dia banyak jualannya. Tanggal 25. Kemudian ini Kamis tanggal 6. AZ baru masuk, SL sudah nggak masuk lagi. Kemudian tadi yang jualan juga sudah nggak jualan lagi. Ya, secara bandarmologi ini kurang bagus ya, kurang bagus. Tapi ya, 2 persyaratan lagi, trennya naik, kemudian ada konfirmasi, itu sudah terpenuhi ya. Menurut saya ini bagus ya. Kita lihat saja besok apakah harta ini akan ramai atau tidak. Kalau nggak ramai ya nggak usah masuk teman ya. Kita di grup itu lagi-lagi nggak semuanya langsung beli ya, kita hanya beli saham yang di trade diperdagangkan yang cukup ramai di hari itu. Kita lihat volumenya di bid offer baru kita masuk. Oke. Jadi teman-teman yang bekerja mungkin bisa pakai saja plan ini ya, tentukan stop loss, tentukan lot size-nya. Oke. Nah, selanjutnya NICL nikel ya. Oke, NICL ini juga struktur marketnya lumayan bagus ya. Setelah dia naik kemudian dia retest ya. Ini kan ada base di sini teman ya. Kemudian dia lanjut naik, kemudian retest lagi, masuk lagi ke area base ini. Nah, apakah akan lanjut naik lagi atau justru jebol bawah ya? Saya lihat si NICL ini kemarin ada akumulasi tipis-tipis ya. Coba kita cek. Ini broker CC, kemudian AK, BK ya. Menurut saya cukup menarik ya NICL. Ya, lagi-lagi kalau memang di Senin besok NICL ini nggak rame, yang nggak usah disentuh teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu juga kaku-kaku amat ya di market itu. Jadi selanjutnya kita bahas BRPP. Nah, BRPT ini sebenarnya sedang sideways ya. Kita punya plan waktu itu tanggal 16 Juni ya. Kenapa saya bikin juga di sini 30 Juni? Karena ya menurut saya ya menarik ya. Dengan catatan yang teman-teman belum masuk ya. Buat teman-teman yang sudah masuk di 16 Juni di hold saja seperti ini plannya. Teman-teman yang belum masuk di BRPT ini ya, lihat besok saja. Kalau dia jebol, ini kan sideways teman. Ya, ini high-nya, ini low-nya. Kalau dia jebol besok seperti ini, kemudian dia tunggu dia koreksi, teman masuk saja seperti ini ya. Kenapa seperti itu? Karena saya lihat broker AK ya. Ini kalau teman-teman lihat sekilas saja, mungkin BRPT ini terlihat distribusi ya. Ini broker AK masuk 29 miliar, sementara yang jualan CC 37 miliar ya. Lihat seperti distribusi, memang distribusi teman dari broker CC ya. Tapi AK ini baru masuk tanggal 23 Juni teman.
ya, yang sebelumnya dia juga jualan si AK ini, tapi di tanggal 23 Juni kemarin dia masuk lagi, sekarang sudah mengumpulkan barang sekitar 94 miliar ya. Sementara yang jualan di sini SL, KI ya, 22 miliar SL jualan, KI 22 miliar juga, YP dan seterusnya. Di sini jelas AK, ZP, XA itu masuk 94 miliar, kemudian 61 miliar, kemudian 21 miliar. Jelas ini adalah akumulasi. Jadi BRPT menurut saya akumulasinya bagus, hanya saja di teknikalnya ini masih terlihat sideways seperti itu ya. Jadi teman-teman yang belum masuk di 16 Juni bisa bikin plannya di sini ya. Ya terserah, kalau teman mau agresif ya langsung instan saja di sini ya. Bikin stop loss itu agak lebar ya, mungkin 10% seperti ini. Targetnya pendek saja sekitar 18% ya, bukan pendek sih sebenarnya ya. 18 atau 19% ya, hampir 20%. 20% itu bukan pendek ya. Nah, seperti ini bisa buy di harga sekarang ya 15.95. Kemudian stop lossnya agak lebar ya 10% di sini. Target di 19.10, oke. Atau 19.05. Selanjutnya yang terakhir Ratu. Nah, Ratu dari teknikal ini juga sangat bagus ya, karena ini ada tren naik ya jelas. Kemudian di sini ada base, oke, ada support ya. Kemudian dia naik dan dia masuk lagi ke area support sekarang. Dan kemarin sudah ada candle konfirmasi ya, candle hijau, meskipun candlenya nggak melebihi candle sebelumnya, tapi kita lihat secara struktur market ini bagus sekali ya Ratu. Apakah ada akumulasi atau tidak? Nah, teman-teman lihat di sini broker HP masuk 10,2 miliar ya. HP ini adalah ownernya ya, biasa yang di owner si Ratu ini broker HP ya. Tapi nggak tahu apakah yang masuk ini memang ownernya atau pengguna HP yang lain ya. Itu kita nggak tahu teman. Tapi menurut saya ya, feeling saya ini memang buyback dari ownernya ya, Ratu ini. Dia masuk 10 miliar kemarin di tanggal 27 Juni kemarin. Oke, demikian saja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.